Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi untuk kelas 7 hari ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan yaitu latihan 6.2 untuk kelas 7 ya, nomor 6 sampai nomor 10. Selamat mengikuti. Oke, nomor 6. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Oke. Terlebih dahulu kita hitung bunganya. Bunga itu adalah total angsuran dikurangi total pinjaman. Total angsuran karena dia mengangsurnya 200.000 per bulan selama 1 tahun, maka total angsurannya adalah 200.000 dikali 12 bulan. Karena selama 1 tahun berarti 12 bulan. Seperti itu. Dikurangi total pinjaman adalah 2 juta rupiah. 200.000 dikali 12 yaitu 2.400.000 dikurang 2 juta, jadi hasilnya bunganya adalah 400.000. Oke, jadi persentase bunga per tahun yaitu total bunga per tahun ya. Ini sudah per tahun ya bunganya. Jadi total bunga per tahun dibagi total pinjaman dikali 100%. Total bunga per tahun yaitu 400.000 per total pinjamannya yaitu 2 juta dikali 100%. Ini 02 bisa kita coret ya. Lalu ini kemudian nolnya 4 bisa kita coret lagi, jadi tinggal 40 per 2, jadi 20%. Oke, seperti itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 rupiah per bulan selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Oke, 2 tahun itu kan 24 bulan. Total angsuran berarti 100.000, dia menyetornya 100.000 setiap bulan selama 2 tahun dikali 24 bulan. Jadi totalnya yang dia angsur adalah 2.400.000. Berarti bunganya adalah total angsuran dikurangi total pinjaman, yaitu 2.400.000 dikurangi 2 juta. Jadi bunganya itu adalah 400.000. Nah, persen bunga atau persentase bunganya per 2 tahun ya, karena tadi ini angsurannya selama 2 tahun. Jadi persentase bunga per 2 tahun jadi 400.000 per 2 juta. Ya, 2 juta adalah total pinjaman. Jadi total bunga per 2 tahun dibagi total pinjaman dikali 100%. Ini nolnya bisa kita coret 2, lalu kita coret berikutnya masing-masing 4. Ini tinggal 40 dibagi 2 yaitu 20%. Jadi persentase bunga per tahun tinggal kita hitung persentase bunga per 2 tahun dibagi 2. Jadi 1 tahunnya adalah 20% dibagi 2 yaitu 10%. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, Pak Chandra meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank. Oke, kita cek pinjaman 3 juta rupiah. Total angsuran karena setiap bulan dia mengangsur 100.000, mengangsurnya selama 1 tahun berarti dikali 12. Jadi total angsurannya 1.200.000. Jadi pinjamannya di sini lebih besar daripada total angsuran. Itu tidak mungkin ya. Pinjamnya 3 juta, dia balikannya cuma 1.200.000. Itu tidak mungkin. Berarti kemungkinan di sini ada salah soal. Ya, di sini saya memberikan alternatif mengganti soal jika yang pertama, alternatifnya pinjamannya diganti dengan 1 juta. Jadi 3 juta ini kita ganti dengan 1 juta. Maka bunganya adalah, kita hitung, ininya nggak berubah ya, total angsurannya berarti dia angsurnya tetap 100.
per bulan selama 1 tahun. Jadi total angsurannya berarti tetap kita pakai ini 1.200.000. Jadi untuk menghitung bunga berarti total angsuran dikurangi total pinjaman. Pinjamannya kita ganti yaitu 1 juta. Jadi bunganya adalah 200.000. Jadi menghitung persentase bunga yaitu berarti 200.000 yaitu bunga per tahun ya, karena di sini minjamnya selama 1 tahun. Jadi ini adalah bunga per tahunnya. Kemudian rumus persentase bunga berarti bunga per tahun yaitu 200.000 dibagi pinjamannya yang tadi kita ubah jadi 1 juta dikali 100%. 0 kita coret 2, lalu kita coret lagi 4. Jadi tinggal di sini 20 dibagi 1 jadi 20%. Alternatif kedua yang kita ganti adalah lama angsurannya, yaitu kita ganti 3 tahun tapi pinjamannya tetap 3 juta. Jadi total angsurannya adalah 100.000 selama 3 tahun, berarti kita kali dengan 36 bulan. Jadi yang total angsurannya menjadi 3.600.000. Berarti bunganya adalah total angsuran dikurangi dengan pinjaman, yaitu menjadi 600.000. Jadi persentase bunganya ini kan berarti tadi selama 3 tahun ya. Jadi ini persentase bunga per 3 tahunnya 600.000, bunganya tadi per 3 tahun 600.000 dibagi pinjamannya yaitu 3 juta dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 0 kita coret 2, ini 0-nya kita coret berikutnya 4. Jadi tinggal 60 dibagi 3 yaitu 20% per 3 tahun. Jadi 1 tahunnya tinggal kita bagi 3 yaitu hasilnya 6,67%. Seperti itu untuk nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12%, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Ya, ini udah ada jawabannya yaitu 20. Bagaimana caranya? Yaitu menghitung bunga dulu ya. Bunga itu kan berarti total angsuran dikurangi total pinjaman ya. Total angsuran 840.000, kemudian pinjaman 700.000. Jadi bunganya adalah ternyata 140.000. Nah, bunga yang harus dibayar itu kan rumusnya adalah berarti pinjaman dikali dengan lama waktu meminjam per 12 dikali persentase bunga per tahunnya dari bank, yaitu 12%. Jadi bunga yang harus dibayar ini adalah 140.000 sama dengan berarti ini 700.000 pinjamannya dikali waktu per 12 dikali 12 per 100 yaitu 12%. Jadi ini bisa kita coret 12 sama 12, lalu ini 0, 2 bisa kita coret lagi. Lalu di sini berarti tinggal 7.000 dikali waktu meminjam. Oke. Ini berarti 7.000-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri menjadi dibagi, ruas kanan tinggal waktu. Jadi waktu sama dengan ini bisa kita coret 0,3 jadi tinggal 140 dibagi 7, yaitu waktunya adalah 20 bulan. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 10, Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah 1.400.000 dengan bunga 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi utang tersebut dengan mengangsur sebesar 105.000 rupiah per bulan selama masa peminjaman tersebut. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. Di sini udah dikasih tahu jawabannya yaitu 16 bulan. Oke, di sini kan pinjamannya diketahui 1.400.000 ya. Total angsurannya atau per bulannya ya 105.000 per bulan angsurannya. Nah, untuk menghitung bunga per bulan berarti kan per bulan itu 1 ya, 1 bulan dari 12. Jadi 1 per 12 dikali 14% suku bunga per tahunnya dikali pinjamannya 1.400.000.
Ini 02 bisa kita coret, lalu 14 sama 12 sama-sama kita sederhanakan bagi 2. 14 bagi 2 7, 12 bagi 2 dapat 6. Lalu ini 14 kita sederhanakan dengan 6. Jadi ini dapat 7, ini dapat 3. Jadi ini tinggal 1 dikali 7 dikali 7. Terus nolnya kita tambahin 3. Jadi totalnya 49.000. Penyebutnya tinggal 3 saja. Jadi 49.000 dibagi 3 yaitu 16.333 sekian gitu ya. Nah, angsuran per bulannya berarti adalah total pinjaman dibagi waktu angsuran ditambah bunga per bulan. Tadi angsuran per bulannya sudah diketahui yaitu 105.000, kita masukkan total pinjaman yaitu 1.400.000 per waktu, itu yang kita cari, ditambah bunga per bulan, ini bunga per bulannya 16.333. Nah, ini 16.333 bisa pindah ke ruas kiri menjadi dikurang. Jadi 105.000 dikurangi 16.333 menjadi 87.667. Lalu ruas kanan tinggal 1.400.000 per waktu. Oke, karena ini bisa dikali, tinggal pindah tempat. Jadi waktu pindah ke sini ke ruas kiri, jadi ini pindah ke sini. Jadi 1.400.000 dibagi 87.667. Hasilnya adalah 15,9 atau kalau kita bulatkan menjadi 16 bulan. Oke, cukup sampai di sini dulu. Hari ini kita bahas sampai nomor 10 dulu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.